Selamat sore, Ibu, Bapak, dan saudara-saudara semua. Semua pengen masuk surga kan ya? Pasti, Pak. Iya, semua akan masuk surga, tapi nggak usah buru-buru dan nggak usah cepet-cepetan. Setiap kali kita mengucapkan syahadat, credo, kita selalu mengatakan kebangkitan badan dan kehidupan kekal. Dan entah sudah berapa kali, Bapak Ibu, mulut kita mengucapkan kata surga itu. Tetapi yang sering terjadi, kalau orang Katolik ditanya surga itu seperti apa, keyakinannya bagaimana, lalu banyak orang yang diem, mikir terus, nggak ngerti harus bicara apa. Padahal itu sesuatu yang terus-menerus kita ucapkan, padahal itu sesuatu yang sesungguhnya menjadi tujuan hidup kita, menjadi seorang yang percaya kepada Tuhan. Kita percaya kepada Yesus, kita mengikuti Yesus karena yakin akan menerima kehidupan surgawi itu. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara semua, tidak serta-merta kita itu percaya pada kehidupan kekal atau surga. Jadi keyakinan tentang surga itu mengalami perkembangan atau dengan bahasa lain pewahyuan, pernyataan Tuhan tentang surga itu disampaikan secara bertahap. Tidak sejak awal orang Yahudi, nah kita mengikuti perjanjian lama, itu sudah tahu kalau surga itu adalah tempat kediaman orang-orang yang berkenan kepada Allah, dan orang yang berkenan kepada Allah akan tinggal selamanya di sana. Tidak serta-merta, tidak sejak awal. Nah, kita akan mengikuti pemahaman tentang surga itu dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Kita akan mengikutinya dalam 5 tahap gitu ya. Tahap yang pertama, kita akan melihat sebelum adanya keyakinan tentang kehidupan kekal. Nanti kita akan melihat ya beberapa teks dari kitab Amsal, kemudian kitab Ayub, dan kitab Pengkhotbah. Kitab Pengkhotbah itu menjadi sangat penting karena justru mengajukan pertanyaan yang lama-kelamaan mendorong orang untuk sampai kepada keyakinan akan kehidupan kekal itu. Nah, kemudian kita juga akan melihat nanti di bagian yang kedua, munculnya atau awalnya orang Yahudi percaya akan kehidupan kekal. Nah, sekali lagi saya bicara dari sisi manusiawi ya. Dari sisi pewahyuan, saya mengatakan pewahyuan itu bertahap itu tadi. Di bagian kedua kita akan melihat kitab-kitab lain. Ada 3 kitab di dalam perjanjian lama yang mulai berbicara tentang kehidupan kekal. Ada kitab Daniel, kemudian kitab 2 Makabe, dan kitab kebijaksanaan Salomo. 3 kitab dalam perjanjian lama yang mulai berbicara tentang kehidupan kekal. 2 diantaranya ada di Deuterokanonika. Nah, kemudian kita akan masuk ke perjanjian baru. Nanti kita akan melihat pemahaman tentang kehidupan kekal, tentang surga, sebagaimana disampaikan di dalam keempat Injil. Nah, Bapak Ibu sudah lebih terbiasa akrab dengan kerajaan Allah atau kerajaan surga begitu ya. Kalau membaca Injil Matius, yang Bapak Ibu temukan kerajaan surga, bukan kerajaan Allah. Tapi kalau membaca Markus dan Lukas, Bapak Ibu menemukan kerajaan Allah. Sementara kalau membaca kitab
Injil yang keempat, Injil Yohanes, sedikit saja Bapak Ibu akan menemukan kerajaan surga atau kerajaan Allah. Yang akan Bapak Ibu temukan banyak di dalam Injil keempat, itu adalah kata hidup, hidup kekal, kehidupan kekal. Nah, kemudian di pertemuan yang keempat, nanti kita akan melihat apa yang disampaikan oleh Paulus ya tentang kehidupan kekal. Ada satu hal yang sangat mencolok kalau kita membaca surat-surat Paulus. Dalam kredo kita mengatakan kebangkitan badan. Tapi halnya akan seringkali sama. Kalau orang akan ditanya tentang kebangkitan badan, itu seperti apa? Banyak yang diam, berpikir, mikir terus, nggak ngerti apa yang dipikirkan. Tapi kalau Bapak Ibu membaca nanti ya, 1 Korintus bab 15, Bapak Ibu akan menemukan penjelasan yang sangat mencolok tentang apa yang sesungguhnya dimaksudkan dengan kebangkitan badan. Tunggu dulu, kebangkitan badan atau kebangkitan mayat? Kebangkitan badan. Beda atau sama? Nah, nanti kita harus diskusikan yang seperti itu. Dan kemudian nanti di pertemuan yang terakhir, pertemuan yang kelima, kita akan melihat terang benderangnya surga. Kita akan melihat gambaran tentang kehidupan surga, tempat tinggal Allah itu seperti apa. Tapi semua harus diingat, ini hanya gambaran. Dan Bapak Ibu, selama pembicaraan kita, rasanya kita tidak perlu mendiskusikan kepercayaan orang lain. Kita pelajari, kita diskusikan apa yang menjadi kepercayaan kita. Urusan kepercayaan orang lain, biarlah itu menjadi kepercayaan orang lain. Dan kita perlu mendalami, memahami apa yang menjadi kepercayaan kita. Prinsipnya, saya harus tahu apa yang saya percaya. Kalau saya mempercayai sesuatu yang saya tidak paham, nah nanti kita akan ketemu sesuatu yang konyol, mempercayai sesuatu yang saya tidak pahami. Itu yang akan kita diskusikan dalam 5 kali pertemuan Bapak Ibu. Dan seperti yang saya sampaikan malam ini, kita akan melihat pemahaman yang paling awal tentang kehidupan atau keadaan sesudah orang itu mati, yaitu ketika orang Yahudi belum sampai kepada pemahaman tentang kehidupan kekal. Nah, pertama-tama Bapak Ibu, kita melihat dulu ini kosmologi perjanjian lama. Jadi kita perlu melihat ini. Pemahaman atau gambaran yang ada di dalam perjanjian lama tentang alam semesta, tentang dunia dan surga. Kalau kita membuka perjanjian lama, bahkan di perjanjian baru, Bapak Ibu, keadaan alam semesta itu dipahami seperti yang tampak di layar ini. Kita belum menemukan bumi yang bulat, kita belum menemukan tata surya, apalagi galaksi. Dan Bapak Ibu dengan jelas bisa melihat hal ini, kalau membaca kisah penciptaan di Kejadian bab 1 itu. Pada hari pertama Allah menciptakan terang, begitu kan? Kemudian pada hari kedua, Allah menciptakan, lihat ini, cakrawala. Nah, fungsi cakrawala, kalau Bapak Ibu mengamati Kejadian bab 1, boleh sambil dilihat teksnya, silahkan cari. Itu adalah memisahkan air dari air, sehingga ada air di atas cakrawala, lihat di gambar. Kemudian ada air di bawah cakrawala. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh Allah selanjutnya? Air yang di bawah cakrawala dikumpulkan di satu tempat,
Ya, ini dikumpulkan di satu tempat sehingga tampak yang kering. Kumpulan air itu dinamai lautan, sedangkan yang kering itu dinamai daratan. Nah, Bapak Ibu, bumi yang dimengerti di Perjanjian Lama, di Perjanjian Baru, itu adalah bumi yang tampak ada di tengah-tengah laut. Mengapung. Nah, kemudian, Bapak Ibu, yang berikutnya ya, kita lihat bagian bumi. Dan kita masuk ke bawah bumi. Lihat, ini yang sisi yang gelap ini. Dalam Perjanjian Lama kita menemukan ada istilah dunia orang mati. Jadi orang hidup, manusia, itu tinggalnya di bumi. Binatang juga tinggal di bumi. Nanti kalau orang berakhir hidupnya di dunia, orang mati, maka dia akan turun ke dunia orang mati. Dalam bahasa Ibrani menyebutnya Sheol. Jadi ini dunia orang mati ada di sini. Dan kemudian kita kembali ke atas. Di atas cakrawala itu ada air. Kemudian kalau Bapak Ibu membuka Mazmur 104, Bapak Ibu akan menemukan Allah itu mendirikan kamar lotengnya di atas air. Jadi di atas cakrawala ada air. Lalu Allah mendirikan tempat tinggalnya. Allah tinggal di atas langit, lebih tepatnya lagi di atas air yang ada di atas langit atau cakrawala. Nah, kemudian dari sinilah Bapak Ibu, Allah melihat kehidupan manusia di dunia. Dia melihat secara keseluruhan, tapi dia juga melihat setiap orang masing-masing sampai ke dalam hati. Kalau Bapak Ibu mengingat ketika Allah itu memilih Daud, Allah bicara kepada Samuel. Dia melihat apa yang ada di dalam hati manusia. Nah, Bapak Ibu, pemahaman yang seperti ini datangnya dari mana? Pemahaman seperti ini datang dari dunia zaman kuno yang mendasarkan pengetahuannya semata-mata kepada penglihatan telanjang dengan mata tanpa kacamata, apalagi teleskop. Nah, sekarang begini, ini pengetahuan kuno kan? Bapak Ibu silahkan mengingat matahari terbit dari timur. Coba setelah Bapak Ibu belajar fisika di SD dulu, matahari itu sebenarnya terbit apa enggak? Kita tidak menemukan matahari terbit kan? Yang ada itu bumi yang berrotasi dan berrevolusi. Nah, kok kita mengatakan mataharinya terbit? Terbit di timur, kemudian tenggelam di barat. Kenapa matahari tenggelamnya di barat? Nggak bisa berenang gitu ya. Yang tampak oleh mata adalah matahari muncul dari timur, kemudian naik ke atas cakrawala. Kemudian sore hari turun, kemudian tenggelam di barat. Pagi hari muncul lagi di timur. Itu yang tampak oleh mata kan. Dan kemudian berikutnya lagi, kenapa kok mereka dulu mengatakan cakrawala itu fungsinya untuk memisahkan air dari air sehingga ada air di atas cakrawala? Jawabannya sederhana sekali. Pengetahuan orang zaman kuno bergantung pada mata. Bapak Ibu semua sudah pasti pernah melihat hujan. Ini sedang hujan nggak di rumah Bapak Ibu? Di rumah saya ini sedang hujan. Bapak Ibu bisa melihat hujan, tapi pasti tidak pernah melihat
proses terjadinya hujan. Ya kan? Belum pernah kan melihat proses terjadinya hujan? Bohong kalau pernah. Lalu yang kelihatan apa ketika hujan? Ada air turun. Kadang turun, kadang enggak. Nah, orang dulu mengambil kesimpulan, oh kalau begitu, di atas langit itu ada air. Kalau Bapak Ibu mengingat kisah Nuh, Bapak Ibu akan menemukan ketika Tuhan menurunkan hujan itu, ada kalimat begini, maka terbukalah tingkap-tingkap di langit, lalu turunlah hujan menggenangi bumi. Nah, Bapak Ibu, ini pengetahuan orang di zaman kuno. Dan perjanjian lama maupun perjanjian baru dipengaruhi oleh pengetahuan yang seperti ini. Pemahamannya akan ketemu Bapak Ibu sederhana sekali. Manusia hidup di dunia. Setelah manusia hidup di dunia, ya, dia akan turun ke dunia orang mati. Turun ke dunia orang mati. Tetapi tidak ada pemahaman, belum ada pemahaman orang mati, orang benar itu akan pergi ke surga. Surga adalah tempat tinggal Allah dan makhluk-makhluk surgawi. Para malaikat itu tinggal bersama dengan Allah di surga. Sekali waktu Allah bisa turun, kalau Bapak Ibu mengingat kisah Menara Babel, ya, itu orang atau manusia mendirikan kota dengan rencana mau membuat menara yang sampai ke langit. Rencananya hebat sekali. Nyampe langit apa enggak? Enggak. Karena yang kita lihat di Kejadian bab 11, Allah harus turun untuk melihat. Jadi tidak seberapa tinggi yang mereka buat sebenarnya. Allah kemudian juga menjumpai Musa, menjumpai para nabi, Allah turun dari tempat kediamannya. Tapi nanti di lain kesempatan Bapak Ibu, Allah mendengar teriakan ketika Habel dibunuh oleh Kain, maka dikatakan darah Habel berteriak dengan suara nyaring, kenceng lu teriakannya. Dari bumi, suaranya kedengaran sampai ke tempat kediaman Allah itu. Atau ketika orang Israel ada dalam perbudakan di Mesir. Ketika orang Israel diperbudak di Mesir. Mereka ditindas. Lalu mereka berteriak-teriak minta tolong dan Allah mendengar. Dan karena Allah mendengar, Allah turun menjumpai Musa. Nah, dari cerita-cerita yang ada di dalam perjanjian lama, Bapak Ibu, memang ada orang-orang yang istimewa ya, yang tidak turun ke dunia orang mati, tetapi naik, dibawa ke langit, tetapi sampai di situ tidak ada penjelasan lebih lanjut. Ada dua orang, yang pertama Henokh, dan yang kedua adalah Nabi Elia, yang pasti Bapak Ibu lebih tahu, yang dijemput pakai kereta. Kereta api atau kereta berapi itu? Nah, sekarang yang berikutnya yang kita perlu tahu sebagai awal, kalau orang Yahudi di perjanjian lama belum kenal akan kehidupan kekal, tinggal bersama Allah di surga, dan kemudian orang mati semua akan tinggal di dunia bawah bumi. Lalu bagaimana pemahaman selanjutnya tentang keadilan Allah, ya, dan kemudian hal yang berkaitan tentang orang benar dan orang jahat. Kita lihat yang berikutnya. Sekarang begini, Bapak Ibu tolong mengingat ini, istilah ini. Pembalasan di bumi. Ini kalau pakai istilah dalam studi kitab suci, istilahnya nggak begitu bagus. Retribusi. Tapi kalau orang menggunakan kata retribusi, nanti ingatnya terminal sama stasiun. Jadi pakai saja istilah pembalasan di bumi.
Nah, prinsipnya sederhana. Allah itu adil. Allah itu adil. Dan keadilan Allah itu ditunjukkan dengan memberikan ganjaran kepada orang benar dan menjatuhkan hukuman kepada orang jahat. Orang yang berkenan kepada Allah, yang hidupnya benar, hidupnya baik akan mendapatkan ganjaran. Sedangkan orang-orang yang berlaku jahat, entah menyembah berhala, entah menindas, berbuat jahat kepada sesama, mereka akan terima hukuman. Nah, baik ganjaran maupun hukuman yang diberikan oleh Allah itu diberikan kepada manusia selama manusia hidup di dunia. Jadi ganjaran diberikan cash gitu ya, tunai di dunia. Hukuman juga diberikan langsung ketika orang hidup di dunia. Nah, kemudian apa ganjaran untuk orang benar? Orang benar akan menerima ya tiga jenis ganjaran. Bisa terima semuanya, mungkin cuma terima satu atau dua. Keturunan, kekayaan, dan umur panjang. Jadi Bapak Ibu, kalau di perjanjian lama loh ya, Bapak Ibu ingin tahu orang itu benar atau jahat, cukup lihat rambutnya. Bukan rambutnya panjang atau pendek, tapi lihat. Kalau orang menemukan, ini ada orang yang rambutnya putih, pasti dia orang baik. Dulu nggak ada orang nyemir rambut, apalagi di warna merah atau biru. Uban akan diperhatikan. Uban akan mendapatkan nilai lebih. Kenapa? Uban itu, rambut putih itu tanda kalau orangnya itu berusia lanjut. Nggak enak kalau diomongin udah tua, itu kan nggak cocok ya, nggak enak. Jadi rambut putih itu tanda orangnya berumur panjang. Umur panjang itu ganjaran. Ganjaran hanya diberikan kepada orang benar, orang baik. Jadi orang yang rambutnya putih itu adalah orang baik. Kemudian, kalau mau melihat orang itu benar atau berdosa, baik atau jahat, lihat juga anak-anaknya. Kalau ada seorang ibu atau seorang bapak menggandeng 7 anak laki-laki, begitu ya, orang akan mengatakan ini dia pasti orang baik. Kenapa? Keturunan itu ganjaran. Ganjaran diberikan kepada orang baik. Sehingga orang yang punya banyak anak, itu pasti orang baik karena dia membawa bukti kebaikan. Begitu juga dengan orang yang punya banyak kekayaan. Sebaliknya, kalau ada orang yang mati muda, maka orang akan segera berpikir, orang itu pasti orang jahat. Kenapa? Ada 3 hukuman untuk orang jahat, orang berdosa, orang yang tidak berkenan kepada Allah. Miskin, enggak punya anak, mati muda. Kayak Yesus banget ini ya. Sudah miskin, anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepala, enggak punya anak, umur 33 udah mati gitu ya. Nah, Bapak Ibu, kalau ada orang yang mati ketika dia masih muda, orang yang masih hidup akan mengatakan, dia pasti orang berdosa. Umur pendek itu hukuman. Tidak punya anak itu hukuman. Jadi kalau ada orang tidak punya anak, maka orang dalam tanda kutip harus merasa berdosa. Aneh kalau dipikirkan sekarang, ya memang aneh. Karena ini pemahaman di zaman kuno. Nah kemudian, kalau sampai terjadi, ada orang jahat
Tapi kok hidupnya sejahtera? Ada orang yang berdosa, terkenal jahat, tapi kok kekayaannya melimpah, anaknya banyak, hidup sampai tua lagi. Maka itu ada kemungkinan dua. Yang pertama, orang jahat ini menerima ganjaran yang seharusnya diberikan kepada ayahnya atau kakeknya yang baik. Jadi kakek atau ayah dulu baik, belum diberi ganjaran, tapi kemudian ganjarannya diberikan kepada anak atau cucu. Nah, kemudian kemungkinan yang kedua, orang jahat yang hidupnya sejahtera itu belum terima hukuman. Nanti hukumannya bisa dijatuhkan, akan dijatuhkan kepada anaknya atau cucunya. Nah, Bapak Ibu bisa mengamati contoh pemahaman ini dengan membaca kitab Keluaran bab 20. Bapak Ibu bisa melihat di situ ke ini ayat 4 sampai dengan 6. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada air di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Ini sekedar contoh kutipan, dan Bapak Ibu pemahaman yang seperti ini sebenarnya merata di Perjanjian Lama. Kemudian Bapak Ibu ada peribahasa yang Bapak Ibu bisa lihat di kitab Nabi Yeskiel. Tapi peribahasanya sebenarnya merupakan sindiran. Ayah-ayah makan buah mentah dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu. Jadi bapaknya yang salah, anaknya yang tanggung hukuman. Itu peribahasa yang muncul di Yeskiel bab 18. Nah, kemudian Bapak Ibu begini, ini pemahaman kuno ya. Pemahaman kuno di Perjanjian Lama seperti ini. Tetapi kemudian kalau Bapak Ibu membaca Perjanjian Baru, sedikit banyak Bapak Ibu akan menemukannya. Jadi masih tersimpan di alam pikiran orang Yahudi. Bapak Ibu masih ingat ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya melihat orang yang buta sejak lahir. Kalau belum bisa mengingatnya dengan membuka Injil Yohanes bab 9. Dan Bapak Ibu bisa melihat di situ, ada orang yang buta sejak lahir. Lalu para murid bertanya, siapa yang salah? Apakah yang salah dia, orang yang buta sejak lahir ini? Atau orang tuanya? Tapi pilihannya kan cuma dua ya. Siapa yang salah? A, orang buta. B, orang tua. Dan Bapak Ibu lihat, Tuhan Yesus tidak memilih A atau B. Bukan salah dia, bukan salah orang tuanya, tetapi supaya pekerjaan Allah dinyatakan dalam dia. Yang Bapak Ibu tolong perhatikan pertanyaan para murid, salah siapa? Tidak mungkin dong mengatakan, orang ini berdosa waktu di dalam kandungan, karena sudah ngomong jelek di dalam kandungan, karena sudah nakal kepada ibunya, tidak bisa mengatakan begitu. Dia lahir dalam keadaan buta. Dan kemudian dia hidup menjadi pengemis. Dia hidup miskin.
Maka pertanyaannya, siapa yang salah kok dia menderita? Untuk mengatakan orang ini yang bersalah, tidak bisa. Kemungkinannya hanya orang tuanya. Tapi sekali lagi, Tuhan Yesus tidak memilih untuk menjawab itu. Karena bagi Yesus jelas, kebutaan orang itu, buta sejak lahir loh ya, itu menjadi kesempatan bagi dia untuk mengalami karya Allah. Kalau membaca keseluruhan teks, Bapak Ibu akan menemukan belum ada ceritanya orang yang bisa membuka mata orang yang buta sejak lahir. Tapi Tuhan Yesus bisa membukanya, membuatnya melihat. Kemudian Bapak Ibu, pada kesempatan yang lain, Bapak Ibu mengingat pembicaraan Tuhan Yesus dengan orang muda yang kaya itu. Orang itu bertanya, "Guru, apa yang harus aku lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal?" Lalu Tuhan Yesus mengatakan, apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Lalu orang itu mengutip 10 firman. Lalu orang muda itu mengatakan, "Semua sudah aku lakukan sejak masa kecilku. Apalagi yang kurang?" Yesus bilang, "Kurang satu. Jual semua yang ada padamu, jual semua hartamu, bagikan kepada orang miskin, lalu ke sini, ikut aku." Orang muda itu pergi dengan sedih, dan banyak orang yang menyangka bahwa orang itu sedih sekedar karena kehilangan harta. Banyak yang menyangka orang itu berhenti hanya berpikir tentang harta itu tadi. Kalau saya berpikirnya nanti akan ketemu yang lebih parah lagi. Nah, kalau dia menjual harta bendanya, membagikannya kepada orang miskin, lalu apa yang terjadi? Ya dia sendiri ikut miskin dong. Nggak mau dia begitu. Ternyata bukan itu yang menjadi masalah. Ingat, pemahaman tentang pembalasan di bumi, di perjanjian baru masih penting ini. Kekayaan, keturunan, umur panjang itu adalah ganjaran. Dan untuk orang Yahudi, untuk orang kaya itu, kekayaan menjadi bukti kalau dia orang benar. Ingat, kekayaan itu ganjaran. Ganjaran diberikan kepada orang baik. Jadi kalau dia memegang, dia punya harta benda yang banyak, itu sama dengan dia memegang bukti kebaikannya. Kalau dia menjual lalu membagikannya kepada orang miskin, itu berarti dia harus membuang bukti kalau dia orang baik. Itu sebenarnya yang membuat dia sedih. Kemudian murid-murid Yesus yang mendengarkan perbincangan itu bertanya, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Perhatikan di dalam teks kata demikian itu. Jika orang kaya saja yang membawa bukti kebaikan, sulit untuk diselamatkan. Bagaimana dengan kita yang tidak mempunyai bukti kebaikan? Para murid tidak kaya seperti orang itu. Lalu Yesus mengatakan, lebih mudah unta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk dalam kerajaan surga. Maksudnya apa kalimat itu? Sulit sekali, bahkan mustahil orang memandang dirinya benar di hadapan Allah, merasa membawa bukti kebenaran berupa kekayaan, lalu datang kepada Tuhan dan mengatakan, "Tuhan, ini bukti kebaikanku. Aku layak masuk dalam kerajaan surga." Mustahil itu. Lalu, sederhana saja. Yang bisa masuk surga siapa? Surga itu punya siapa? Surga itu punya Yesus, gitu gampangnya ya. Yang punya kuasa untuk
memasukkan orang ke dalam surga atau menolak untuk masuk ke dalamnya, itu hanya Yesus yang punya kuasa atas kerajaan surga. Nah, Bapak Ibu, saya tidak bicara tentang perjanjian baru ini ya, tetapi saya mengajak Bapak Ibu untuk melihat pemahaman tentang pembalasan di bumi itu punya pengaruh tidak hanya di perjanjian lama, tetapi bahkan sampai di perjanjian baru. Baik, kita berhenti di sini dulu. Ya, terima kasih Pak Seto atas pemaparannya di sesi yang pertama. Tadi Bapak Ibu dan kita semua sudah mendengarkan bagaimana pemaparan beliau mengenai pembalasan di bumi sampai saat ini masih sangat berpengaruh, terutama di perjanjian baru. Ya, kami persilakan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, karena ada waktu 15 menit untuk bertanya sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya. Di live chat belum ada Pak Seto. Ada yang mau bertanya? Bu Isti. Bu Isti. Ya, raise hand. Oke, silahkan. Boleh Bu Isti? Ya, baik, terima kasih. Ya, baik. Wah, ini kami jadi bertambah pengetahuannya ya, Pak Maaf Seto. Bu Isti, Terima videonya kasih bisa dinyalakan Bu Isti. Oke, baik. Terima kasih Bu. Tidak bisa karena di stop oleh host. Iya. Bisa langsung pertanyaan, Bu? Silakan. Boleh, waktunya. Baik, terima kasih Pak Seto dan panitia KPKS ya sudah mengadakan kursus ini. Pak Seto, kami mohon penjelasan ulang Pak tentang unta masuk lubang jarum ini tadi, karena itu beberapa kali itu bagi saya juga kurang memahami artinya Pak. Mohon tadi diulang penjelasannya karena saya belum bisa memahami. Terima kasih. Silakan Pak Itu Seto. saja Bu. Ya. Silakan langsung dijawab Pak Seto. Baik, kita kalau mau penjelasan yang lebih lengkap, silakan membuka teksnya ya. Ya. Dan saya memilih membuka Injil Markus, bisa di Matius, tidak masalah. Tapi Ya. kita memilih Injil Markus bab 10 ayat dari ayat 17 ya. Dan untuk memahaminya, Bapak Ibu, perhatikan, ikuti pembicaraan Yesus dengan orang itu. Ke ayat 17, saya akan baca cepat sekali ya. Baca cepat sekali. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus ku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik?" dan seterusnya. Terus 19, "Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." 10 firman. Kalau mau masuk dalam hidup kekal, turuti perintah Allah ini. Lalu ayat 20. Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Itu berarti orang itu boleh yakin gitu ya, kalau dia akan memperoleh hidup yang kekal. Tapi ayat 21, Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu." Apa itu? Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa. Lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Ini tadi Bapak Ibu yang saya sampaikan, banyak orang berpikir, orang ini sayang kepada hartanya, sehingga sayang juga untuk menjualnya. Tapi kalau Bapak Ibu memahami keyakinan tentang pembalasan di bumi, ingat, kekayaan itu ganjaran. Orang ini juga berpikir seperti itu. Kekayaan yang dimilikinya adalah bukti kalau dia orang baik. Kenapa bukti?
kekayaan itu ganjaran. Ganjaran hanya diberikan kepada orang baik. Jadi, kekayaan yang dimilikinya merupakan bukti kalau dia orang baik. Nggak mungkin dia membuang bukti kebaikan yang bisa dalam tanda kutip menjadi kunci untuk masuk kerajaan surga. Nah, kemudian ayat 23. Lalu Yesus memandang murid-murid di sekelilingnya dan berkata, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Sukar orang kaya masuk kerajaan Allah. Kalau Bapak Ibu hanya membaca kalimat ini, saya khawatir. Jangan-jangan Bapak Ibu semua sukar masuk kerajaan Allah. Karena termasuk orang kaya semua. Bisa ikut Zoom kok. Tapi sekali lagi, ingat pembalasan di bumi tadi. Kalau orang berpikir dia punya kekayaan dan menuntut Tuhan, Tuhan ini bukti kebaikan saya sehingga saya layak masuk ke dalam kerajaan Allah. Enggak bisa. Murid-muridnya tercengang mendengar perkataan itu, tercengang. Tercengang apa? Mendengar perkataan itu. Perkataan yang mana? Sukar orang kaya masuk surga. Apa yang membuat tercengang? Kita biasa aja dengar begitu. Ini orang Yahudi yang dengar. Orang yang percaya kalau kekayaan itu bukti kebaikan. Tetapi Yesus menyambung lagi, anak-anakku alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk dalam kerajaan Allah. Ini kiasan ya. Ingat, perhatikan lubang jarum. Jangan-jangan hampir bagian besar di antara kita sudah susah melihat lubang jarum. Kalau nggak percaya, ayo diadakan lomba memasukkan benang ke lubang jarum. Nah, seibaratnya ya, mustahil orang kaya masuk dalam kerajaan surga. Sukar sekali. Sukarnya kenapa? Membawa kekayaan sebagai bukti kalau dia orang baik, lalu menuntut Tuhan memberikan surga. Padahal yang punya wewenang untuk memberi surga dan menentukan syarat-syarat untuk masuk surga itu adalah Allah. Nah, kemudian lihat Bapak Ibu ke ayat 26. Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Demikiannya itu menjelaskan apa? Jika orang kaya saja yang membawa bukti kebaikan sukar masuk dalam kerajaan Allah, nah terus siapa yang bisa diselamatkan? Jadi minta maaf Ibu, saya tidak membahas hanya satu kalimat, tetapi saya sampaikan secara menyeluruh. Ya, begitu Bu ya. Oke, bisa diterima ya Bu Isti ya. Ya, terima kasih Gina, Pak Seto. Ya. Pertanyaan berikutnya di live chat ada dari Bu Sheni Susanti. Beliau bertanya, jadi pembalasan di bumi sama dengan karma ya Pak? Mohon dijelaskan Pak Seto. Ini minta maaf kalau bicara karma. Dari tadi saya tidak menggunakan kata itu loh ya. Nah, tolong bicara yang lengkap. Karma itu apakah sekedar hukum sebab akibat atau menyangkut juga keyakinan yang lain? Karma itu bagaimana? Tidak hanya menyangkut kehidupan yang sekali di dunia kan. Kalau sekarang jadi orang baik, nanti kalau harus reinkarnasi, lahir kembali, nah kehidupannya sebagai manusia akan meningkat. Tapi sebaliknya, kalau sampai hidupnya sekarang nggak benar, nanti kalau lahir lagi, nah statusnya lebih rendah. Jadi nanti akan ketemu, ini ada karma, lalu ada lingkaran samsara, berikutnya ketemu nirwana. Nah, kita tidak akan membicarakan sampai seperti itu. Paling-paling kita hanya bisa mengatakan, ya, begini, ada sebab dan ada akibat. Orang benar akan menerima ganjaran, orang jahat akan menerima hukuman. Tetapi untuk mengatakan ini sama dengan karma,
rasanya terlalu jauh. Begitu, Bu. Ya, baik. Pertanyaan berikutnya dari Bu Olivia bertanya, Pak Seto, lalu apakah menjual harta yang dimaksud tadi, ayat yang tadi sudah disebutkan, itu adalah membuang keakuan atau yang disebut dengan sangkal diri? Tunggu. Pembacaan yang seperti itu kita menyebutnya spiritualisasi. Segala sesuatu dibaca dengan cara rohani. Yang ini jual beneran. Jadi kalau dia punya ternak, punya tanah, punya rumah, jual semua, bagi-bagikan kepada orang miskin. Jual beneran. Habis itu, serahkan hidupmu, ikuti Yesus. Nah, Bapak Ibu, saya sama sekali tidak menyinggung Bapak Ibu, tolong jual kekayaan Bapak Ibu loh ya. Bapak Ibu sama sekali, saya yakin Bapak Ibu tidak pernah berpikir seperti orang Yahudi ini tadi. Kekayaan itu adalah tanda atau bukti kalau Bapak Ibu orang baik. Nggak pernah mikir gitu kan ya? Kalau ada yang berpikir seperti itu, berarti Bapak Ibu masuk hidup di dunia zaman kuno sekali sebelum orang percaya akan kebangkitan badan dan kehidupan kekal. Dan kalau sekarang ada orang yang berpikir model seperti itu, ya ketinggalan. Kamu percaya kepada Tuhan supaya kekayaanmu melimpah. Nah, itu juga pemahaman yang tidak pas. Jadi balik lagi, coba Bapak Ibu lihat, kalau dipasang gitu ya, membuang keakuan, taruh di dalam teks, Bapak Ibu akan ketemu sambungannya atau enggak. Pasti akan kesulitan untuk membaca bagian-bagian selanjutnya. Jadi misalnya menjual kekayaan sama dengan membuang keakuan. Kekayaannya masih ada apa enggak? Urusannya beda sama sekali. Saya menduga Bapak Ibu, pemahaman yang seperti ini, itu kita menyebutnya banyak teks di Alkitab dispiritualkan, lalu mengabaikan hal-hal yang sesungguhnya ada di balik kisah itu, atau di balik pernyataan-pernyataan itu. Begitu, Bu. Baik, oke. Masih ada beberapa pertanyaan, tapi waktunya tinggal 2 menit. Saya pikir saya itu kali pertanyaan lagi ya, Pak ya. Ya, pertanyaannya dari Bu Maria Gani. Pak Seto, sejak kapan orang menjadi tahu tentang hidup kekal, seperti yang tertulis di Markus bab 10 ayat 17? Minggu depan pada tahu. Minggu depan jawabannya ya. Minggu depan, baik. Oke. Berarti minggu depan ya, Bu Rosa Maria, mohon sabar karena pertanyaan ini lebih duluan Ibu bertanya dibandingkan dengan pengajarannya. Baik, tinggal 2 menit lagi. Apakah masih satu pertanyaan lagi? Boleh Pak Seto? Ya, silahkan. Boleh. Pak, dari Bu Anastasia Yuliawati. Pak Seto, mengapa yang menerima ganjaran hanya ayah atau kakeknya yang baik? Ibu dan neneknya jika berbuat baik dan tidak bisakah menerima ganjaran? Iya, ini Bapak Ibu, saya menyebut kakek atau ayah, ini mengikuti kebiasaan dalam perjanjian lama, di mana laki-laki lebih dominan gitu ya. Bapak Ibu kalau membaca 10 firman, Bapak Ibu akan menemukan, jangan mengingini istri sesamamu, rumahnya, lembunya, budaknya laki-laki, budaknya perempuan, lembunya, keledainya, atau apapun yang dimiliki. Perintahnya untuk laki-laki. Kalau perintahnya untuk perempuan akan mengatakan jangan mengingini suami. Di perjanjian baru masih Bapak Ibu tolong mengingat, belum terhitung, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Bapak Ibu ketemu di mana itu? Nah, jadi maksudnya begini Bapak Ibu, sebenarnya bukan hanya urusan laki-laki saja, tetapi ya perempuan yang berdosa, yang bersalah akan terima hukuman, perempuan yang benar akan terima
ganjaran. Jadi prinsipnya akan ketemu sama. Tapi Bapak Ibu silahkan melihat perempuan-perempuan yang tidak punya anak atau terlambat punya anak di perjanjian lama, di perjanjian baru. Bapak Ibu akan menemukan misalnya Sarai, kemudian akan ketemu juga Hana, Mama Samuel. Lalu orang-orang yang seperti itu dalam arti tertentu ya dianggap orang yang berdosa gitu. Jadi saya hanya mengambil istilah sederhana kebiasaan di perjanjian lama yang disebut itu laki-laki, tapi itu tidak berarti perempuan tidak terlibat atau tidak termasuk dalam hukum pembalasan di bumi ini. Ya, begitu. Iya, baik. Terima kasih atas jawaban-jawaban yang sudah diberikan Pak Seto. Mohon maaf untuk Bapak Ibu yang bertanya, tidak bisa diakomodir semuanya karena waktunya sangat terbatas. Kita lanjut ke sesi berikutnya, Pak Seto. Silakan. Baik, sekarang kita lanjut dan saya tidak akan berbicara secara urut ya. Jadi saya tidak berbicara urut dari Amsal, Ayub, Pengkhotbah, tapi saya akan mulai dulu dari Pengkhotbah. Sekarang Bapak Ibu silahkan membuka teks di kitab Pengkhotbah. Supaya kita tidak hanya tahu dua hal dalam Pengkhotbah, sia-sia dan indah pada waktunya. Itu kan kutipan dari Pengkhotbah. Tapi tolong Bapak Ibu sekarang membuka Pengkhotbah bab 9. Pengkhotbah bab 9. Saya akan bacakan agak lengkap ini ya. Dari ayat 1. Sesungguhnya semua ini telah kuperhatikan, semua ini telah kuperiksa, yakni bahwa orang-orang yang benar dan orang-orang yang berhikmat dan perbuatan-perbuatan mereka, baik kasih maupun kebencian, ada di tangan Allah. Manusia tidak mengetahui apapun yang dihadapinya. Segala sesuatu sama bagi sekalian. Nasib orang sama. Baik orang benar maupun orang yang fasik. Orang yang baik maupun orang yang jahat. Orang yang tahir maupun orang yang najis. Orang yang mempersembahkan korban maupun yang tidak mempersembahkan korban. Sebagaimana orang yang baik, begitu pula orang yang berdosa. Sebagaimana orang yang bersumpah, begitu pula orang yang takut untuk bersumpah. Inilah yang celaka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Perhatikan, ini celaka. Ya. Nasib semua orang sama. Hati anak-anak manusia pun penuh dengan kejahatan dan kebebalan. Ada di dalam hati mereka seumur hidup, kemudian mereka menuju alam orang mati. Tetapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan. Karena anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati. Tetapi orang yang mati tidak tahu apa-apa. Tidak ada upah lagi bagi mereka, bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Baik kasih mereka maupun kebencian dan kecemburuan mereka sudah lama hilang. Dan untuk selama-lamanya tidak ada lagi bagian mereka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Teksnya mungkin agak sulit kalau baru sekali mendengarkan, tapi Bapak Ibu perhatikan saja ayat 2. Nasib orang sama. Ya. Orang baik, orang benar atau orang fasik sama nasibnya.
Orang baik, orang jahat, sama nasibnya. Orang tahir, orang najis, sama juga nasibnya. Orang yang mempersembahkan korban, yang tidak mempersembahkan korban, nasibnya sama juga. Diulang lagi di ayat 3. Nasib orang sama. Yang membuat semuanya sama apa? Semuanya menjalani kehidupan di dunia ini, tetapi pada akhirnya semua akan menuju alam atau dunia orang mati yang letaknya di bawah bumi tadi. Nah, kemudian kalau orang sudah masuk ke dunia orang mati, apa yang akan terjadi? Ya, selesai semuanya. Perhatikan, tidak ada upah bagi mereka lagi. Bahkan kenangan akan mereka lenyap. Tidak ada yang mengingat, tidak ada yang mengenang mereka lagi. Semua yang dialami, semua yang dimiliki oleh manusia selama di dunia sudah hilang, habis, tidak ada apa-apanya. Kalau begitu, apa gunanya jadi orang baik? Lebih baik, lebih menyenangkan, jadi orang yang terserah semau saya saja. Lalu, sama-sama kok nanti ketemu di dunia orang mati. Jadi percuma jadi orang baik. Percuma belajar kebijaksanaan. Karena apa? Semua akan masuk ke dunia orang mati. Beralih kita ke Pengkhotbah bab 3. Pengkhotbah bab 3 mulai dari ayat 16. Ada lagi yang kulihat di bawah matahari. Di tempat pengadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan. Dan di tempat keadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan. Berkatalah aku dalam hati, Allah akan mengadili baik orang yang benar maupun yang tidak adil. Karena untuk segala hal dan segala pekerjaan ada waktunya. Tentang anak-anak manusia, aku berkata dalam hati, Allah hendak menguji mereka dan memperlihatkan kepada mereka bahwa mereka hanyalah binatang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur. Bisa dijawab ya? Syukur kepada Allah. Coba, kalimat ini kan nggak nyaman kalau dibaca. Allah hendak menguji mereka dan memperlihatkan kepada mereka bahwa mereka hanyalah binatang. Ini habis membaca Mazmur 8, lalu membaca Pengkhotbah ini pasti sedih sekali. Engkau membuatnya hampir setara dengan Allah, Mazmur 8. Membaca ini, manusia hanya binatang. Kenapa kok Pengkhotbah berkata seperti ini? Lihat ayat 19. Karena nasib manusia adalah sama dengan nasib binatang. Nasib yang sama menimpa mereka. Sebagaimana yang satu mati, demikian juga yang lain. Kedua-duanya mempunyai nafas yang sama, dan manusia tidak mempunyai kelebihan atas binatang. Karena segala sesuatu adalah sia-sia. Kedua-duanya menuju satu tempat. Kedua-duanya terjadi dari debu. Dan kedua-duanya kembali kepada debu. Bapak Ibu, ini mengutip sebenarnya Pengkhotbah dari kitab Kejadian bab 2 itu loh, ketika manusia diciptakan. Manusia diciptakan dari debu tanah. Ya kan? Kemudian manusia ditempatkan di Eden. Yang ada di Eden itu pepohonan, pohon buah-buahan. Kemudian ada sungai. Kemudian ada juga
tambang-tambang emas di situ ya. Tapi manusia cuma sendirian. Di Eden ada pohon buah-buahan, ada sungai, tapi manusia sendirian. Sendirian, benar-benar sendirian. Silahkan membayangkan apa yang dilakukan oleh manusia itu. Manjat pohon, makan buah. Udah kenyang, turun, tidur. Udah bangun, masuk ke sungai, berenang. Capek, tidur lagi, makan buah lagi. Nah, kemudian melihat hal itu, Allah mengatakan tidak baik kalau manusia sendiri saja. Maka Allah akan membuat teman yang sepadan dengan manusia. Lalu yang dibuat Tuhan oleh Allah apa? Yang dibuat oleh Allah apa? Allah membentuk binatang-binatang dari tanah. Jadi baik manusia maupun binatang dibuat dari tanah. Kemudian kalau manusia mati, binatang mati, sama kan nasibnya? Busuk jadi tanah. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya ini juga contoh pengetahuan kuno lagi. Dari mana mereka bisa mengatakan kalau manusia itu dibuat dari tanah? Jawabannya ya ketika melihat manusia mati, membusuk jadi tanah. Binatang mati, busuk jadi tanah. Lalu dari situ muncul pengetahuan. Oh, manusia dibuat dari tanah. Nah, di kitab Pengkhotbah dikatakan, kedua-duanya terjadi dari debu. Buka Kejadian bab 2 itu tadi ya. Dan kedua-duanya kembali kepada debu. Kalau mati, semuanya sama-sama jadi tanah. Siapakah yang mengetahui apakah nafas manusia naik ke atas dan nafas binatang turun ke bawah bumi? Aku melihat bahwa tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada, tidak ada yang lebih baik ya, daripada bergembira dalam pekerjaannya. Sebab itulah bagiannya. Kalau di Pengkhotbah bab 9 tadi, ajakannya bukan bergembira dalam pekerjaan, tapi mari makanlah rotimu dengan sukaria dan minumlah anggurmu dengan hati yang senang, karena Allah sudah lama perkenanakan perbuatanmu. Nah, Bapak Ibu, begini. Dari dua kutipan dalam kitab Pengkhotbah, dengan mudah Bapak Ibu bisa memahami kan bahwa kitab Pengkhotbah belum sampai pada keyakinan akan kebangkitan badan dan kehidupan kekal. Manusia lahir, menjalani hidup di dunia. Dan apa yang terjadi di dunia itu ngulang-ngulang terus. Tidak ada yang baru. Sampai Pengkhotbah mengatakan, en hadas tahat asames. Tidak ada yang baru di bawah matahari. Membosankan, menjemukan. Dan pada akhirnya semua harus berakhir dengan kematian. Dan setelah kematian, tidak akan terjadi apa-apa. Manusia membusuk jadi tanah seperti binatang. Karena Pengkhotbah punya pemahaman yang seperti ini, Bapak Ibu, maka Pengkhotbah mengatakan semua sia-sia. Apa saja yang disebut sia-sia? Nah, Bapak Ibu bisa melihat mulai dari bab 1 ayat 2. Kesia-siaan belaka, kata Pengkhotbah, kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia. Nah, kemudian sekarang begini, Bapak Ibu tolong melihat, kalau membuka teks ya, ke ayat 13, bab 1 ayat 13. Aku membulatkan hatiku untuk memeriksa dan menyelidiki dengan hikmat segala yang terjadi di bawah langit. Hebat sekali kan Pengkhotbah. Membulatkan hati untuk menyelidiki segala sesuatu dengan hikmat. Dia punya hikmat. Lihat ke ayat 16. Aku berkata dalam hati,
Lihatlah, aku telah memperbesar dan menambah hikmatku lebih daripada semua orang yang memerintah atas Yerusalem sebelum aku. Dan hatiku telah memperoleh banyak hikmat dan pengetahuan. Aku telah membulatkan hatiku untuk memahami hikmat dan pengetahuan, kebodohan dan kebebalan. Tetapi aku menyadari bahwa hal ini pun adalah usaha menjaring angin. Karena di dalam banyak hikmat ada susah hati. Dan siapa memperbanyak pengetahuan, memperbanyak kesedihan. Ini bahasanya sedih sekali ini kan ya. Nah, memperbanyak hikmat, wah itu sama dengan membuat hati makin sering sedih. Nambah pengetahuan, makin banyak kesedihan. Sebelum Bapak Ibu tahu internet, Bapak Ibu pernah sedih gara-gara sinyal pakai data atau enggak? Enggak lah. Sebelum Bapak Ibu kenal Zoom, pernah bingung karena video enggak muncul di layar apa enggak? Ya enggak. Sekarang begini, kita bicara yang lebih luas. Hikmat membuat orang mengerti banyak hal tentang kehidupan. Dan hikmat justru membuat orang mengerti hal-hal yang bahkan bisa membuat orang sedih. Itu bukan anak saya, itu bukan keluarga saya, tapi saya melihat suami mukuli istrinya, suami tidak pernah menafkahi, memberikan uang kepada istrinya. Kalau saya tidak tahu hikmat, saya tidak akan peduli dengan hal seperti itu kan. Karena saya tahu mana yang benar, mana yang tidak, maka saya sedih melihat itu. Belum selesai. Belum selesai. Bapak Ibu, orang yang berhikmat itu tidak akan diam. Orang akan bekerja. Tidak mungkin orang berhikmat itu diam saja. Orang yang tahu bagaimana menjalani kehidupan, dia akan bekerja, kerja keras. Dan lihat Bapak Ibu ke ayat 4. Bab 2 sekarang ke ayat 4. Aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, mendirikan bagiku rumah-rumah, menanami bagiku kebun-kebun anggur. Aku mengusahakan kebun-kebun dan taman-taman, dan menanaminya dengan rupa-rupa pohon buah-buahan. Aku menggali kolam-kolam untuk mengairi dari situ tanaman pohon-pohon muda. Aku membeli budak laki-laki dan perempuan, dan budak-budak yang lahir di rumahku. Aku mempunyai juga banyak sapi dan kambing domba, melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Aku mengumpulkan bagiku perak dan emas, harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan nita, dan yang menyenangkan anak-anak manusia, yakni banyak kundik. Jangan-jangan baru pertama kali membaca kitab Pengkhotbah, lalu, di Alkitab ada juga kata kayak gini gitu ya. Nah kemudian lihat, dengan demikian aku menjadi besar. Bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dalam pada itu, hikmatku tetap tinggal padaku. Bapak Ibu tolong mengingat pembalasan di bumi. Kekayaan. Kekayaan. Ini gambaran hidup kaya di zaman dulu itu begini. Lihat, punya kebun. Lihat, rumahnya banyak. Kebun anggur. Taman-taman. Budaknya banyak. Ternaknya banyak. Emas, perak banyak. Kemudian suka manggil para penyanyi. Itu kan kekayaan. Tapi kemudian Bapak Ibu lihat ayat 11. Ketika aku meneliti
segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku, dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah. Segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Kenapa dia bilang begitu? Lompat ke ayat 15. Maka aku berkata dalam hati, nasib yang menimpa orang bodoh akan menimpa aku. Untuk apa aku ini dulu begitu berhikmat? Lalu aku berkata dalam hati bahwa ini pun sia-sia. Karena tidak ada kenang-kenangan yang kekal, baik dari orang yang berhikmat maupun dari orang yang bodoh. Sebab pada hari-hari yang akan datang, kesemuanya sudah dilupakan. Maksudnya, pengkhotbah itu orang bijaksana sekali. Dan kemudian berkat kebijaksanaannya, dia bekerja keras dan memperoleh banyak kekayaan. Dia bisa menikmati macam-macam kekayaan itu semua, ya. Tetapi pada akhirnya dia menyadari semua harus berakhir dengan kematian. Lalu dia menyadari, ngapain jadi orang berhikmat? Karena apa? Pada akhirnya orang berhikmat akan mengalami nasib yang sama dengan orang bodoh, yaitu mati. Sedih sekali kalau mendengar ini kan. Tapi tunggu dulu, belum selesai pembicaraan. Bapak Ibu, sebenarnya pengkhotbah bilang begini, menyampaikan hal yang seperti ini semua, itu karena seperti kitab Ayub, tidak bisa menerima kenyataan. Tidak bisa, bukan kenyataan sebenarnya, tidak bisa menerima keyakinan tentang pembalasan di bumi tadi. Kitab Amsal itu memang mengajarkan. Mengajarkan apa? Jadilah orang berhikmat dan kamu akan sejahtera. Baik, kita ke kitab Amsal sekarang. Silahkan ke Amsal bab 3. Bapak Ibu, mumpung Bapak Ibu ada kitab Amsal bab 3, Bapak Ibu tolong perhatikan dua kata pertama di bab 3 ayat 1. Hai anakku. Kenapa saya minta Bapak Ibu perhatikan ini? Banyak orang berpikir, dan Bapak Ibu tolong perhatikan dan bantuin. Banyak orang berpikir kitab suci itu untuk orang tua. Kalau kitab suci itu untuk orang tua, terus kita orang tua mendengar anakku. Nah yang ngomong umur berapa? Salah, pasti salah kalau orang berpikir kitab suci itu untuk orang tua. Kalau ada sapaan, hai anakku, yang disapa umur 60. Yang baca umur 60. Nah yang ngomong ini umur berapa? Nggak masuk di akal kan? Belum lagi Bapak Ibu kalau membaca Amsal bab 5. Saya tidak yakin Bapak Ibu yang ya sudah melewati banyak tahun akan tertarik membaca ini. Kenapa? Nasihat tentang perzinahan. Nasihat untuk tidak dekat-dekat dengan lokalisasi. Udah kan? Itu nasihat bukan untuk orang lanjut usia kan? Dan panjang lebar, Bapak Ibu bisa menemukan juga di bab 6 ayat 20, terus sampai ke bab 7 ayat 27, tentang dua jenis perzinahan.
Nah, bukan itu yang saya maksudkan, tetapi perhatikan, nasihat-nasihat yang Bapak Ibu temukan di dalam kitab Amsal, ini bukan nasihat untuk orang lanjut usia, tapi untuk orang muda. Saya menyampaikan ini, dan Bapak Ibu jangan mengatakan, ya udah kalau begitu, langsung leave. Bukan, tapi justru Bapak Ibu punya tugas, bantu generasi yang berikut, anak, cucu, gitu ya, untuk memperhatikan yang seperti ini. Dan saya tidak hanya berbicara, Bapak Ibu, tidak hanya berbicara. Besok malam kami di sini akan berbicara buat seminar lain lagi, tapi bicara pentingnya kitab suci untuk anak-anak. Karena apa? Ya bukan seringkali, sekali lagi, seringkali kitab suci dipandang sebagai kitab orang tua. Tapi tidak bisa kita terus berpikir begitu. Bapak Ibu belajar kitab suci sekarang, tapi jangan hanya untuk diri sendiri, bantu yang masih muda, bantu sedini mungkin anak-anak, cucu-cucu untuk mengerti Tuhan, untuk mengerti firman Tuhan. Baik, Amsal bab 3 ayat 11. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya. Seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Berikutnya, berbahagialah orang yang mendapat hikmat. Orang yang memperoleh kepandaian. Karena keuntungannya melebihi perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Apa ini yang lebih berharga dari emas? Kalau orang belajar hikmat, ya, dia akan memperoleh keuntungan lebih dari perak, emas, permata. Apa itu? Ayat 16. Umur panjang ada di tangan kanannya, dan di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Orang yang belajar hikmat akan memperoleh ini. Umur panjang, kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan yang penuh bahagia. Segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Jelas kan? Kitab Amsal itu sesungguhnya merupakan ajaran, gitu ya, kumpulan ajaran dari guru-guru hikmat. Dan kemudian mereka memberi motivasi supaya anak-anak muda belajar kebijaksanaan, belajar hikmat. Kalau kamu mempelajari hikmat, maka kamu akan mendapatkan keuntungan yang lebih dari macam-macam kekayaan. Kamu akan dapat umur panjang, kamu akan dapat kehormatan, tapi kamu juga akan mendapatkan kekayaan. Hikmat itu apa? Nah, sederhananya Bapak Ibu, hikmat itu seni dalam menjalani kehidupan. Hikmat itu pemahaman tentang hukum yang berlaku dalam kehidupan, bukan hanya pengetahuan, tapi pengetahuan yang dimilikinya tentang hukum yang berlaku dalam kehidupan, dia praktekkan. Gampangnya, Bapak Ibu tolong ambil peribahasa saja. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ya, banyak orang mengalami kerja keraslah dahulu, baru setelah itu kamu akan memetik hasilnya. Ada pengetahuan itu, orang berhikmat tidak hanya tahu,
tapi juga hidup berdasarkan atau dengan menjalankan pengetahuan itu. Nah, kalau Bapak Ibu membaca kitab Amsal ya, dari bab 10 sampai dengan bab terakhir, bab 31, Bapak Ibu akan menemukan di situ nasihat-nasihat praktis tentang bagaimana menjalani kehidupan. Dan hal yang sangat mencolok Bapak Ibu di dalam bagian-bagian ini, Bapak Ibu akan menemukan kekayaan itu menolong orang di masa kesulitan. Kekayaan itu seperti benteng. Kekayaan itu menjamin kehidupan orang. Dan untuk mendapatkan kekayaan, kamu harus bekerja. Kerja keras. Tidak ada ceritanya orang malas itu sukses. Nah, pemahaman tentang hikmat yang tinggi, yang Bapak Ibu temukan di bab 1 sampai dengan bab 9, saya cuma mengutip bab 3 ya, itu kemudian menjadi sangat konkret di bab 10 sampai 31. Balik lagi, prinsipnya sederhana saja. Pelajari hikmat, hidup benar, dan kamu akan menerima ganjaran. Tapi kemudian muncul, ini ada orang benar, tapi kok hidupnya susah. Silahkan kita beralih ke kitab Ayub. Bapak Ibu harus tetap ada di memori pemahaman tentang pembalasan di bumi tadi. Ke kitab Ayub, Bapak Ibu silahkan ke bab 1, ayat 1 sampai dengan 3 dulu. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ayub orang benar kan ini? Orang baik. Terus lihat ayat 2. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ganjaran pertama kan itu. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, budak dalam jumlah yang sangat besar, sehingga orang itu adalah orang yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Antara kebaikannya, Bapak Ibu, di ayat 1, nyambung dengan kekayaan yang dimiliki. Dan Bapak Ibu, ini dunia zaman kuno ya, budak ada di inventaris, di daftar kekayaan. Nah, kemudian Bapak Ibu, Ayub kemudian menjadi miskin. Perhatikan, dalam waktu singkat, saya tidak akan diskusi detail, dalam waktu singkat, anaknya mati semua, kekayaannya habis. Kekayaannya habis. Musnah semua. Dalam waktu singkat. Dan kemudian Bapak Ibu kita beralih ke bab 3. Ke bab 3, silahkan ke ayat 1. Sesudah itu Ayub membuka mulutnya dan mengutuki hari kelahirannya. Biarlah hilang lenyap hari kelahiranku, dan malam yang mengatakan seorang anak laki-laki telah ada dalam kandungan. Biarlah hari itu menjadi hari menjadi kegelapan, dan janganlah kiranya Allah yang di atas menghiraukannya, dan janganlah cahaya terang menyinarinya. Biarlah kegelapan dan kekelaman menuntut hari itu. Awan kemauan menudunginya dan gerhana matahari mengejutkannya. Lompat ke ayat 11. Mengapa aku tidak mati waktu aku lahir? Atau binasa waktu aku keluar dari kandungan? Mengapa pangkuan menerima aku? Mengapa ada buah dada sehingga aku dapat menyusu? Ayub nyesel karena dia lahir. Kenapa? Karena semua yang dimiliki
kekayaan, keturunan, bahkan kesehatannya habis. Dan Bapak Ibu, kalau orang menyesali kelahirannya, bisa membayangkan kan sedih level berapa itu. Nah, kemudian sebenarnya kalau disuruh milih, mendingan waktu lahir aku mati. Kenapa? Ke ayat 13. Jikalau tidak, sekarang aku berbaring dan tenang. Aku tertidur dan mendapat istirahat bersama raja-raja dan penasihat-penasihat di bumi yang mendirikan kembali reruntuhan baginya. Atau bersama-sama pembesar-pembesar yang mempunyai emas yang memenuhi rumahnya dengan perak. Atau mengapa aku tidak seperti anak kukur yang disembunyikan, seperti bayi yang tidak melihat terang? Di sanalah orang fasik berhenti menimbulkan huru-hara. Di sanalah mereka yang kehabisan tenaga mendapat istirahat, dan para tawanan bersama-sama menjadi tenang. Mereka tidak lagi mendengar suara pengerah. Di sana orang kecil dan orang besar sama, budak bebas daripada tuannya. Ayub melihat kematian lebih indah daripada kehidupan. Yang disampaikan di Ayub ini tadi, di ayat 14 sampai dengan 18, ini keadaan dunia orang mati di mata orang putus asa. Di sana kumpul raja-raja, pembesar-pembesar. Di sana budak nggak capek lagi. Mandor nggak akan ngejar-ngejar mereka, nggak akan menyiksa mereka. Nah, kemudian Bapak Ibu, lihat kembali ke bab 2, masih di kitab Ayub ya. Setelah Ayub mengalami situasi seperti itu, 3 orang sahabat Ayub datang. Ayat 11. Ketika ketiga sahabat Ayub mendengar kabar tentang segala malapetaka yang menimpa dia, maka datanglah mereka dari tempatnya masing-masing, Elifas, Bildad, Sofar. Dan kemudian lihat ayat 13. Mereka duduk bersama-sama dia di tanah selama 7 hari dan 7 malam. Seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya. Bingung semua melihat keadaan Ayub. Dan sesudah itu Bapak Ibu, di bab 4 dan seterusnya Bapak Ibu akan menemukan pembicaraan antara Ayub dengan 3 orang temannya. Tolong ke bab 4. Sedikit lagi ya. Ini untuk contoh. Bab 4, lihat ke ayat 1. Ini Elifas yang bicara. Elifas bicara, isi pembicaraannya Bapak Ibu tolong perhatikan ayat 7. Camkanlah ini. Siapa binasa dengan tak bersalah? Di manakah orang yang jujur dipunahkan? Yang telah kulihat ialah bahwa orang yang membajak kejahatan dan menabur kesusahan, dia menuainya juga. Maksudnya apa kalimat ini? Bapak Ibu, ini pembalasan di bumi. Tuhan itu adil. Orang yang bersalah akan binasa karena kesalahannya. Tidak ada orang yang tidak bersalah kok binasa. Tidak ada orang jujur kok dipunahkan. Yang ada, kalau orang melakukan kejahatan, dia akan menuai hasilnya. Menerima buahnya. Ini Elifas ngomongnya panjang ya, bab 4, bab 5. Dan kemudian Bapak Ibu lihat sekarang lompat ke bab 6. Lihat ke ayat 1, ini Ayub menjawab. Jawabnya apa? Lihat ke ayat 4. Anak panah dari yang maha tinggi tertancap pada tubuhku, dan racunnya dihisap oleh jiwaku. Kedahsyatan Allah seperti pasukan melawan aku. Nah, kemudian lihat ke ayat 8. Ah, kiranya terkabul permintaanku dan Allah memberi apa yang kuharapkan. Kiranya Allah berkenan meremukkan aku. Kiranya ia melepaskan tangannya dan menghabisi nyawaku. Itulah
yang masih merupakan hiburan bagiku. Kemudian lihat, bahkan aku akan melompat-lompat kegirangan di waktu kepedihan yang tak kenal belas kasihan. Sebab aku tidak pernah menyangkal firman yang maha kudus. Ayub mengatakan, aku nggak salah loh ya. Nah kemudian, silahkan Bapak Ibu ke bab 7. Ini masih Ayub yang bicara. Ayat 19. Bilakah engkau mengalihkan pandanganmu daripadaku dan membiarkan aku sehingga aku sempat menelan ludahku. Ayub dilihatin Tuhan terus. Kalau aku berbuat dosa, apakah yang telah kulakukan terhadap engkau ya penjaga manusia? Mengapa engkau menjadikan aku sasaranmu? Sehingga aku menjadi beban bagi diriku. Bapak Ibu, dalam diskusi antara Ayub dengan 3 orang temannya, Bapak Ibu akan melihat. Ayub itu tidak bersalah. Tetapi mengapa dia menderita? Mengapa anak-anaknya diambil mati? Mengapa kekayaannya habis? Katanya orang benar dapat ganjaran, katanya orang jahat dapat hukuman. Ayo benar, tapi kok dihukum? Nah, Bapak Ibu, kita pengkhotbah tadi, protes terhadap pembalasan di bumi, mirip Ayub. Miripnya bagaimana? Saya sudah belajar hikmah, saya jadi orang benar, saya sudah menikmati semua, tapi hasilnya adalah semua akan berakhir dengan kematian. Dan apa gunanya itu semua? Dah, begitu dulu Bapak Ibu, silahkan. Oke, terima kasih Pak Seto untuk sesi kedua yang makin lama makin seru, makin malam makin panas. Tentunya Bapak Ibu semakin memahami bagaimana apa pengajaran yang tadi dibuka mulai dari pembalasan di bumi langsung menuju ke kitab pengkhotbah dan yang terakhir adalah Ayub. Ya, kita buka sesi pertanyaan yang kedua. Ada waktu 18 menit. Silahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya tulis live di live chat lagi seperti yang tadi. Ada satu pertanyaan di sesi yang kedua itu yang sudah masuk dari Ibu Carolina Sipriana. Pertanyaannya adalah, apakah pengkhotbah adalah Raja Salomo? Mohon dijelaskan, Pak Seto. Bapak Ibu silahkan membuka kitab pengkhotbahnya sendiri ya. Di bab 1, ayat 1. Inilah perkataan pengkhotbah anak Daud, Raja Yerusalem. Anak Daud yang memerintah di Yerusalem jadi raja siapa? Enggak ada yang lain selain Salomo. Ayat 16. Aku berkata dalam hati, lihatlah, aku telah memperbesar dan menambah hikmat lebih daripada semua orang yang memerintah atas Yerusalem sebelum aku. Dan hatiku telah memperoleh banyak hikmat dan pengetahuan. Tunggu dulu, semua orang yang memerintah di Yerusalem sebelum aku. Daud itu adalah raja pertama yang memerintah di Yerusalem. Saul tidak di Yerusalem. Jadi lihat Bapak Ibu, di pengkhotbah bab 1 ayat 1 dan 16 kita lihat. Pengkhotbah itu adalah anak Daud yang memerintah di Yerusalem. Nah, kalau begitu jawabannya Salomo. Apalagi Bapak Ibu mendengar tadi di bab 2 ayat 8, Gundi. Kalau Bapak Ibu membuka kitab 2 Raja-Raja bab 10, Bapak Ibu akan menemukan Salomo itu istrinya 700 plus 300 gundiknya. Jadi kalau arisan mereka sehari dapat 3 aja, perlu setahun. Nah kemudian dari pemahaman ini Bapak Ibu,
Orang mengatakan ini pengkhotbah itu adalah Salomo. Tapi ketika dipelajari lebih lanjut, ada masalah. Bapak Ibu masih di bab 2 ya. Lihat ke ayat 5, perhatikan kata taman. Tidak kelihatan di dalam bahasa Indonesia. Tetapi kata pardes. Bapak Ibu lebih kenal paradise daripada pardes kan ya. Kata paradise sebenarnya dari kata pardes. Pardes itu taman. Tapi ini bukan bahasa Ibrani. Ini bahasa Persia. Nah, kapan orang Yahudi kenal Persia? Itu zaman sesudah pembuangan Babel. Salomo memerintah kurang lebih tahun 1000, untuk gampang mengingat saja, saya tidak bicara detail. Orang Yahudi ke pembuangan di Babel, atau itu abad ke-6, 580-an. Kalau begitu, Bapak Ibu, tidak mungkin dong Salomo yang nulis. Nah, ternyata yang terjadi begini, Bapak Ibu silahkan mengingat plagiator. Nah, ini kebalikan plagiator. Plagiator itu melakukan begini, karya orang lain yang bagus, saya ambil, lalu saya beri nama saya. Karya yang bagus itu kemudian seolah-olah menjadi milik saya, tulisan saya, karya saya. Bayangkan kebalikan dari plagiator. Karya saya, tapi saya beri nama, saya buat seolah-olah saya adalah orang besar. Jadi ini yang menulis saya. Tapi saya kasih nama MGR, titik-titik, udah, naskahnya diem-diem saya masukkan ke perpustakaan keuskupan. Lalu orang melihat, ini tulisan almarhum Monsinyur ini, gitu. Itu jadi nggak penting nama sebenarnya siapa yang menulis. Penulis berpendapat atau berpikir tulisan saya lebih penting untuk dimengerti. Saya nggak perlu dimengerti orang. Nah, itu kebalikan dari plagiator. Banyak Bapak Ibu tulisan-tulisan yang seperti ini, kitab Amsal dianggap sebagai tulisan Salomo, kemudian Mazmur dianggap tulisan Daud, belum lagi nanti kalau bicara kebijaksanaan Salomo. Jadi yang terjadi seperti itu. Tapi Bapak Ibu ini maaf ya, bukan waktunya untuk diskusi panjang lebar tentang wahyu, iman, proses penulisan kitab suci. Lain kali bisa diskusi yang seperti itu. Kalau mau gampang ya udah masuk aja KPKS. Gitu ya. Betul, langsung daftar ya Pak ya. Ya, pertanyaan berikutnya dari Ibu Katarina. Ibu Katarina bertanya, siapa pengarang kitab Ayub? Apakah ini cerita sebenarnya? Jawabannya gampang. Enggak tahu. Bapak Ibu nanya siapapun jawabannya akan mengatakan yang sama. Tidak tahu. Jadi kalau ditanya namanya siapa, Bapak Ibu tidak akan menemukan. Ayub itu bukan tokoh yang menulis. Kitab ini diberi nama menurut tokoh utama yang berperan di dalamnya. Kalau membaca misalnya Bapak Ibu membaca kitab Yosua, yang nulis bukan Yosua tapi tokoh utamanya Yosua. Baca Samuel, kitab Samuel, nah lihat Samuel tokoh penting di situ. Membaca kebijaksanaan Salomo tadi, Bapak Ibu akan melihat di dalamnya Salomo punya atau menjadi tokoh yang penting di dalam kitab itu. Nah, paling-paling Bapak Ibu kita hanya bisa mengatakan kitab Ayub ditulis oleh, ya sudah pasti orang Yahudi ya, nggak usah diomongin lagi, sudah pasti orang Yahudi. Dia termasuk orang dalam kelompok guru-guru kebijaksanaan. Kemudian dia paham tentang pembalasan di bumi, tetapi sesungguhnya dia tidak bisa menerima pemahaman atau keyakinan itu. Paling-paling kita hanya bisa mengatakan begitu. Kemudian kalau bicara tentang ya zaman gitu ya, tunggu dulu.
Ini pasti sesudah Amsal ini. Lalu kalau bicara abad, ya nanti akan ketemu. Ini pasti sudah abad ke-6 sebelum Masehi. Tetapi diskusi seperti itu, Bapak Ibu tidak akan banyak membantu atau menolong. Jadi untuk mengatakan tidak tahu, ngomong panjang lebar dulu. Tapi Bapak Ibu juga tidak akan menemukan di mana-mana kok. Dan itu bukan soal ketika berurusan dengan kitab suci. Memang ada yang tahu siapa yang menulis kitab Yosua, Samuel, apalagi siapa yang menulis kitab Tawarikh, tambah bingung lagi. Atau kalau di Perjanjian Baru, siapa yang menulis surat Ibrani? Resen, kalau ada yang ngaku penulis surat Ibrani di sini. Wow. Ya, begitu, Bu. Baik, terima kasih Pak Seto. Ini pertanyaan di sesi 2, hanya 2 pertanyaan tadi. Masuk lagi, karena nanti kan ada waktu buat Pak Seto untuk gantian bertanya kepada Bapak Ibu. Ini yang terakhir kalinya ya. Saya bacakan untuk yang terakhir kalinya, pertanyaan yang terakhir kalinya dari, sebentar. Pertanyaannya adalah, pada kitab Amsal berisi ajaran-ajaran dan harapan. Tapi kemudian di pengkhotbah setelah kitab Amsal, harapan itu jadi seperti tidak ada atau sia-sia. Saya masih kurang mengerti, apakah maksud adanya kitab pengkhotbah pada Alkitab? Bapak, Ibu panitia, ini pertanyaan ini, ini siapa yang bertanya ini tadi? Udah, itu langsung dapat hadiah itu. Wow. Siapa itu ya tadi? Boleh dibacain? Ya, Ibu periksa saja. Langsung. Ya, itu tadi. Ya? Yang dapat, yang bertanya, yang pertanyaannya Ibu bacakan ini tadi. Oh, nah, itu nggak usah ditanya. Ada itu. Yang pertama ya, Pak Seto ya. Oh, terus ini pertanyaan yang jeli sekali. Dan pertanyaan itu menjadi sangat penting karena apa? Kalau keadaannya seperti itu, terus buat apa kita pengkhotbah? Pentingnya pengkhotbah justru mempertanyakan. Kalau pengkhotbah itu pusing, tampak pesimis gitu ya. Justru itu pentingnya pengkhotbah. Dan sayangnya Bapak Ibu, jawaban dari kitab pengkhotbah, jawaban dari pertanyaan pengkhotbah nunggu lama. Bapak Ibu sih nggak nunggu lama, minggu depan kejawab. Kalau semua berakhir dengan kematian, terus buat apa kita melakukan semua ini? Bapak Ibu, pertanyaan inilah yang sebenarnya mengantar orang Yahudi untuk sampai pada keyakinan akan kebangkitan badan dan kehidupan yang kekal. Ini pertanyaan yang bisa dikatakan mengganggu pengkhotbah. Pertanyaan yang sebenarnya menjadi sangat penting karena begini, pengkhotbah sama dengan mengatakan begini loh, pembalasan di bumi nggak bisa berlaku lagi. Terus kalau pembalasan di bumi nggak berlaku lagi, terus bagaimana? Jawabannya masih belum tahu. Dan nanti yang menjawab itu adalah 3 kitab yang akan kita diskusikan di pertemuan yang akan datang. Sederhananya begini, kitab kebijaksanaan Salomo itu akan mengajak orang untuk sampai kepada ini kebangkitan badan. Kitab 2 Makabe. Kalau semua orang mati, kakek mati, anak mati, cucu mati, lalu bagaimana? Ganjaran mau diterimakan? Nah, Bapak Ibu akan melihat di kitab 2 Makabe, nggak apa-apa kami mati. Kami mati sebagai orang yang setia kepada hukum Allah, dan karena itu Allah akan membangkitkan kami untuk hidup yang kekal. Karena kami mati demi hukum-hukumnya. Sudah bisa dimengerti Bapak Ibu tadi? Pentingnya pengkhotbah justru mempertanyakan. Pembalasan di bumi nggak bisa berlaku lagi. Terus bagaimana? Belum tahu. Nanti yang jawab yaitu 3 kitab yang muncul kemudian.
Ya, begitu. Oke, baik. Tadi yang mendapat hadiah adalah Ibu Diana Tias. Ya, silakan nanti Ibu Diana Tias menghubungin panitia, boleh menghubungin Pak Winata atau Bu Eli di dalam grup WAG grup masing-masing. Ya. Untuk hadiah kedua, silakan Pak Seto mengajukan pertanyaan. Nanti Bapak Ibu yang akan menjawab. Bagaimana nih Bu Mega caranya untuk menilai dari audiens? Ataukah chat yang pertama kali atau bagaimana? Harus Pak Seto melontarkan pertanyaan, orangnya harus raise hand. Oh, begitu. Raise Nah, hand. nanti Pak Seto yang menunjuk orang yang mana. Ya, oke. Mohon panitia tolong amatin siapa yang raise hand pertama kali. Saya takutnya nanti ada yang bersamaan soalnya. Ya, kita amatin ya bersama-sama ya di layar. Nanti yang ditunjuk itu yang menjawab. Begitu ya, Bu? Ya. Ini Ya, pertanyaannya bukan pilihan ganda, tapi harus memberi penjelasan. Oh. Pertanyaannya begini, jelaskan pemahaman tentang atau jelaskan keyakinan tentang pembalasan di bumi. Wow, siapa? Yuk, Lestio. Saya lihat pertama kali Lestio. Ini Bapak atau Ibu nih? Oh, ada 3 nih, Lestio, Katarina Dani, Devi Purba. Tapi yang pertama kali yang angkat raise hand adalah Lestio. Bapak kali ini ya, Pak Lestio ya. Halo, selamat malam Pak Lestio. Halo, Pak Lestio, sudah di-unmute tapi kok nggak ada suara? Pak Lestio. Dihitung sampai 5 ya. Oh, beliau udah bersuara tapi nggak keluar. Halo Pak Lestio, sayang loh hadiahnya nanti kalau dilempar ke teman yang lain. Bagaimana panitia? Ini sudah unmute tapi kok enggak. Iya, sudah di-unmute dan beliau kayaknya sudah bicara tapi kok tidak bersuara. Pak Lestio. Masih dikunci sama panitia. Iya, minta tolong panitia yang menjadi host boleh dibuka mungkin untuk sementara Pak Lestio dijadikan co-host dulu ya, supaya dia bisa bicara dan bisa muncul dari videonya. Pak Lestio sudah dibuka sih Bu, tapi dia nggak bisa. Nggak bersuara. Itu udah unmute ya. Dan Pak Lestio sudah bisa nampilkan video juga kok. Oke. Pak Lestio mungkin suaranya. Sudah muncul. Silakan Pak Lestio. Suaranya mana Pak Lestio? Halo Bu. Ya. Coba bicara Pak Lestio. Waduh, nggak ada kedengeran. Bapak Ibu dengar? Pak Seto dengar? Pak Lestio suaranya nggak keluar Pak, maaf Pak. Mungkin volume suaranya apa gimana ya Pak ya? Iya, iya. Ya. Tidak kedengaran Pak Lestio. Wah. Minta maaf kalau begitu Pak Lestio, kita yang kedua ya. Rezekinya malam ini Pak. Oh, rezeki. Coba lagi Jumat depan ya Pak. Mungkin besok ya malam kali ya, minggu depan kali ya Pak Lestio ya. Tapi Pak Lestio sangat dikasih apresiasi karena sudah raise hand dan sudah berusaha untuk menjawab, tapi berhubung jaringan internet ya. Diikhlaskan ya Pak Lestio ya. Sekarang saya undang Bu Katarina Dani. Oh, udah. Bu Katarina Dani.
Oke, selamat malam. Ya, selamat malam Ibu Katarina Dani. Silahkan dijawab pertanyaannya Pak Seto. Saya coba ya Pak Seto ya. Oke, ganjaran untuk orang, pembalasan di bumi ya. Allah itu adil, ganjaran, ada hukuman. Ganjaran bagi orang yang benar, dia akan mendapatkan keturunan banyak, kekayaan, umur panjang. Kemudian untuk yang jahat, dia tidak mempunyai anak, dia akan menjadi miskin dan mungkin mati muda. Tetapi ada orang yang berbuat baik juga, tetapi hidupnya, orang yang jahat, tetapi hidupnya tetap sejahtera. Mungkin dia menerima ganjaran kebaikan dari orang tua atau nenek moyangnya. Kemudian hukuman itu mungkin belum dijatuhkan kepada mungkin akan dijatuhkan kepada nanti anak cucunya, begitu. Terus apalagi yang bisa saya jelaskan ya? Jahat tapi hidupnya tidak sejahtera, jadi ya kekayaan itu bisa dari nenek moyang mereka dan ganjaran itu belum diterima. Saya rasa itu cukup, Pak. Kemudian tadi dicontohkannya adalah saya rasa itu aja ya, nggak usah panjang-panjang lagi. Itu aja Pak Seto. Bagaimana Pak Seto? Iya, ya, lumayan dah. 6 ya Pak, dapat 6. Tapi hadiah boleh diberikan karena ada yang kurang. Selamati kemana semua? Oh, oke. Ya, Selamati ke Seoul. Iya, Bu, silahkan hadiahnya diberikan kepada Bu Dani. Oke, selamat ya Ibu Katarina Dani sudah mendapatkan hadiah yang kedua. Ya, oke Pak Lestio ditunggu untuk minggu berikutnya dan mohon maaf untuk Ibu Dewi Purba karena hadiah cuma 2, jadi Ibu Dewi Purba boleh untuk minggu depannya juga. Baik, dengan demikian berakhir sudah sesi kelas pendahuluan hari ini. Saya akan menutup sesi ini dengan mengutip apa yang tadi sudah dikatakan oleh Pak Seto, bahwa orang berhikmat bukan hanya tahu, tapi juga menjalankan kehidupan. Malam hari ini kita sudah memahami apa yang diajarkan oleh Pak Seto, tinggal bagaimana cara kita untuk menjalani dalam kehidupan kita masing-masing. Begitu ya Bapak Ibu, terima kasih Pak Seto dan terima kasih Bapak Ibu atas kebersamaannya malam hari ini. Saya Regina Kristiawati, mohon maaf apabila ada tutur kata saya yang salah. Saya kembalikan kepada Ibu Mega, silakan Ibu Mega. Terima kasih Bu Regina, Pak Seto, terima kasih atas pengajaran yang luar biasa. Seperti biasanya, selalu luar biasa. Bu Regina, terima kasih banyak. Ya. Kami ada beberapa pengumuman. Pertama, bagi seluruh peserta diingatkan kembali untuk mengisi daftar kehadiran atau presensi yang ada di chat box. Karena diingatkan lagi, yang punya kehadiran 100% yang diperkenankan ikut untuk lucky draw untuk hadiah grand prize. Untuk kelas spesial kedua, Jumat depan, itu akan dibawakan oleh Romo Vitus Rubianto SX yang kulabis. Jadi sampai jumpa Jumat mendatang, kita mulai pada jam yang sama.